Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Bagaimana kemampuan teman-teman pendamping, kemudian dalam tanda petik, ya kalau bahasa saya sih bermain cantik lah ya. Bagaimana kemudian bisa mempengaruhi kebijakan supaya dalam track yang benar. Dan alhamdulillah kalau memang tidak ada intervensi-intervensi yang seperti disampaikan, karena kadang-kadang kita melihatnya ini, mungkin orang melihat ini intervensi, tapi teman-teman melihat ini nggak intervensi karena memang ya bagian bahwa sebelum musyawarah sudah dikasih sinyal dulu, kamu alokasikan nanti untuk ini dan seterusnya. Ya ketika kita melihat itu tanggung jawab siapa dan seterusnya, itu juga bagian yang perlunya pendamping memberikan saran, masukan, pendapat. Pak Sabana, ada yang ingin diberikan respon? Ya, ini menarik Pak De. Jadi dari respon misalnya Bang Febri tadi ya, dan juga Mas Sanyoto tadi, saya ingin coba mengkaitkan dengan tema dan problem kita hari ini sebenarnya, ya. Di mana akar masalahnya itu adalah kalau kami membahasakan gagal paham itu karena memang spirit undang-undang desa itu sebenarnya utamanya itu kan seperti yang disampaikan Mas, terletak pada rekognisi itu sendiri. Jadi rekognisi yang diberikan oleh negara kepada desa melalui dua hak rekognisi dan hak subsidiaritas itu yang mungkin ya kalau tidak bisa dijelaskan sebagian besar belum dipahami dengan baik. Ya. Nah ini kan kemudian karena ketidakpahaman atau gagal paham itu merembet mungkin ke sektor agraria seperti yang disampaikan Pak Adi tadi, bahwa kalau kita merujuk ke pasal 1 Undang-Undang Desa itu batasannya sebenarnya jelas. Jadi terkait dengan syarat kedaulatan desa itu kan ada batas wilayah dan penduduk. Nah, pada konteks kejelasan batas wilayah misalnya, cukup banyak sebenarnya hari ini konflik agraria itu terjadi karena ketidakjelasan batas wilayah misalnya. Yeah. Termasuk juga soal catatan kependudukan misalnya, itu juga menjadi tidak jelas. Nah, di sisi lain ketidakjelasan ini juga diperparah ya, kalau kami bahasanya diperparah pada konteks yang seharusnya diamanatkan oleh Undang-Undang Desa, yaitu penguatan pada musyawarah desa sebagai lembaga demokrasi desa. Jadi disitulah sebenarnya spirit atau ruh yang ingin dibangun oleh Undang-Undang Desa. Bagaimana musyawarah desa itu memberikan keleluasan kepada desa untuk mengurus dan mengatur dirinya tanpa harus diintervensi oleh supradesa. Ya, memang bisa dimaknai intervensi ini positif ataupun negatif ya. Tapi kecenderungannya adalah lebih banyak menitipkan program, menitipkan kegiatan yang ini mungkin sebenarnya tidak menjadi kewenangannya desa. Ini adalah tugasnya supradesa, tapi dititipkan dengan alih-alih yang kami sebutkan tadi. Nah, betul bahwa ketika desa harusnya sudah memiliki regulasi yang mengatur tentang kewenangan dirinya sendiri, ini juga harusnya menjadi rambu-rambu bagi supradesa. Nah, yang menariknya tadi seperti disampaikan Bang Ferbi, ada daerah yang justru belum menerbitkan regulasi di tingkat kabupaten dalam bentuk perda atau perbub tentang kewenangan yang merupakan mandat dari Permendagri 44 2016 ya. Ya ini kan soal bagaimana daerah menyikapi amanat Permendagri itu. Di sebagian daerah termasuk di daerah kami sebenarnya juga sudah ada. Cuma sayangnya perbub itu hanya di atas kertas gitu. Perbub itu mereplikasi dari ketentuan-ketentuan yang ada baik di Permendagri 44 ataupun mungkin perbub di daerah lain gitu. Dan itu kemudian diadopsi oleh desa atau nagari di tempat kami, tapi hanya di atas kertas, tapi tidak terlaksana implementasinya di lapangan seperti apa.
Justru sebaliknya, justru di musyawarah desa kemudian kita bertengkar, mendebatkan ini kewenangan siapa gitu kan. Nah, kalau ini sebenarnya sudah diatur secara clear, mungkin Musdes atau Musnas sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat desa itu bisa berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh Undang-Undang Desa. Tapi mungkin juga di daerah lain seperti yang disampaikan Mas Sanyoto tadi tidak ada persoalan gitu ya, karena sudah cukup baik misalnya Musdes itu terlaksana, dan itu alhamdulillah gitu ya. Artinya kita melihat justru ada kondisi-kondisi yang sebaliknya. Mungkin itu pendapat kami, Pak De. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.